Kalau kamu ketemu pemain bola hebat dan tanya, apa yang bikin Mas Neymar bisa sesukses sekarang? Mungkin si Mas Neymar bakal jawab karena dia punya bakat, karena dia kerja keras, karena pelatihnya kasih kesempatan, atau karena orang tuanya yang selalu mendoakan dia tiap malam. Tapi gimana kalau ternyata yang bisa bikin Mas Neymar sehebat sekarang itu karena kebetulan dia lahir di awal tahun? Memang kayak bercanda dan konyol, masa tanggal lahir aja bisa pengaruh? Bener, bulan kelahiran itu bisa sangat pengaruh, dan ini bukan bercanda. Tapi serius, kita dengan fenomena ini itu dari nonton videonya Veritasium. Ternyata di tahun 1985 itu ada dua orang yang namanya Roger Barnsley dan Thompson. Mereka menganalisis pemain muda hoki es Kanada yang berhasil masuk ke NHL. Ya, secara logika seharusnya sama aja dong. Distribusinya seharusnya terbagi rata, apalah arti bulan lahir. Tapi ternyata mereka menemukan fenomena kalau anak yang lahir di bulan Januari sampai Maret jauh lebih banyak yang masuk ke NHL dibanding yang lahir dari bulan Oktober sampai Desember. Nah, dari situ kita jadi semakin penasaran dan kita tanya ke teman yang lebih tahu soal ginian. Apakah benar bulan lahir pemain bola bisa mempengaruhi karir mereka? Dan jawabannya adalah iya. Jadi, di 2005 ada 3 orang yang melakukan riset. 2 orang dari universitas yang ada di Belgia, Helsen sama Van Winkel, dan 1 orang lagi dari universitas yang ada di Liverpool, Mark Williams. Mereka bertiga ini mengambil sampel sebanyak 2.175 anak dari beberapa negara dan kompetisi yang berbeda. Mereka cek, apakah pemain muda sepak bola di Eropa lahir secara merata sepanjang tahun atau enggak. Dan ini data yang mereka dapat. Dari 10 negara Eropa, jumlah pemain bola yang lahir di kuartal 1 itu sebanyak 43,38%. Sedangkan yang lahir di kuartal 4 itu cuma 9,31%. Yang dimana pemain yang lahir di kuartal pertama itu lebih banyak hampir 2 kali lipat dari yang seharusnya. Dan yang lahir di kuartal 4 jauh lebih sedikit, bahkan nggak sampai setengah dari seharusnya. Terus apa penyebabnya? Penyebab utamanya sebenarnya ada di sistem pengelompokan umur, kayak U6, U12, U17. Mungkin sebagian dari kalian nangkep kalau itu pengelompokan sesuai umur. Ya, nggak salah juga. Tapi sebenarnya itu bukan berdasarkan umur saat ini, tapi berdasarkan tahun lahir. Dan mayoritas dari akademi melakukan cut-off di tanggal 1 Januari. Nah, apa masalahnya? Ini kalian bisa lihat. 2 anak ini sama-sama masuk ke skuad U12, tapi yang menggunakan baju merah lahir di tanggal 1 Januari, sedangkan yang baju biru lahir di tanggal 31 Desember. Tahun lahir mereka itu sama, tapi sebenarnya mereka punya gap umur hampir 1 tahun. Baju merah udah berusia 12 tahun, sedangkan baju biru baru aja masuk ke umur 11 tahun. Dan ini nggak cuma selisih umurnya aja. Baju merah punya fisik yang lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih matang secara mental daripada yang baju biru. Dan fenomena ini itu disebut sebagai relative age effect, di mana pemain yang punya umur lebih banyak bakal lebih diuntungkan. Dan seleksi sepak bola sebenarnya bukan lihat dari umur. Umur itu buat ngelompokin biar lebih simpel aja. Sedangkan seleksi yang sebenarnya adalah seleksi fisik. Anak yang punya fisik lebih kuat bakal lebih dipilih sama coachnya. Sedangkan anak yang fisiknya lemah bakal ditinggal. Memang kelihatan gak adil, tapi kalau di lapangan anaknya sering kalah duel, sering bikin keputusannya salah, mereka ya bakal gak dipilih. Yang jadi masalah bukan karena mereka kurang berbakat, tapi mereka melawan pemain-pemain yang lebih tua. Dan apa sih esensi dari main bola? Jelas menang dong. Gimana caranya bisa ngelawan pemain-pemain yang punya fisik lebih kuat? Ya, coachnya harus milih pemain-pemain yang punya fisik lebih kuat juga. Pilihannya, kebanyakan itu dari anak-anak yang lahir di Q1 atau Q2. Fenomena ini bisa sangat berpengaruh terutama ketika mereka masih sangat kecil. Anak yang baru umur 6 tahun, kalau dibandingin sama anak yang udah hampir 7 tahun, mereka bisa beda 3-6 cm. Beratnya itu bisa beda beberapa kilo. Dan yang paling krusial, koordinasi mereka itu jauh lebih rapi, balance-nya itu udah stabil. Dan anak yang umur hampir 7 tahun itu bisa lebih fokus dan memahami instruksi lebih baik. Dampaknya di lapangan, anak umur 7 tahun ini bakal lebih gampang dribble, jarang jatuh, lebih ngerti soal positioning, yang bikin seakan-akan anak ini lebih berbakat. Padahal yang anak 6 tahun itu karena kehalang fisiknya aja yang belum matang.
Nah, naik ke usia 12-16 tahun, ini semakin kelihatan karena di umur segini bakal dipengaruhi sama yang namanya pubertas. Beda 1 tahun aja, itu bisa bikin jaraknya semakin jauh. Karena si baju merah ini puber duluan, tinggi badannya bisa tiba-tiba beda 10 cm. Massa ototnya juga naik, bisa beda sampai 8 kilo, bisa sprint lebih kenceng, staminanya lebih kuat, dan masalah utamanya nggak semua anak itu masuk ke fase ini di waktu yang sama. Kalian mungkin juga punya teman waktu SD atau SMP, di saat muka anak-anak umur segitu masih kayak bocil, tiba-tiba ada satu teman kalian yang beda sendiri. Udah kayak om-om yang nggak naik kelas 3 kali. Nah, jadi faktor umur ini bisa bikin si anak itu terlihat jago. Ini dari jurnal yang dikeluarin di 2005. Di turnamen U16-nya UEFA, anak yang lahir di bulan Januari sampai Maret itu hampir 50%, dibanding anak yang lahir di bulan Oktober sampai Desember yang cuma 7%-an. Bahkan anak yang lahir di bulan Januari itu jumlahnya sama kayak yang lahir dari bulan Agustus sampai Desember. Dan ini tuh bukan sekedar kebetulan, karena riset ini dilakukan di beberapa kompetisi dan beberapa negara juga. Nih, bisa kita lihat data-datanya dari beberapa negara di Eropa. Bahkan di Jerman, yang lahir di Q4 itu di bawah 4%-an aja. Sebenarnya, kunci krusialnya itu ada di pubertas yang udah kita jelasin tadi. Kalau lihat data yang diambil dari U12 dan U14, sebenarnya gapnya nggak se-ekstrim di umur atas-atasnya. Dan salah satu penyebabnya juga ada yang namanya Matthew Effect. Yang udah unggul bakal semakin unggul, dan yang ketinggalan bakal semakin tertinggal. Karena anak yang lahir di awal tahun, itu sejak kecil mereka udah dipilih jadi tim inti, mereka punya jam terbang yang lebih banyak, dan sering dipuji, sehingga percaya diri mereka itu semakin naik. Sedangkan anak yang lahir di akhir tahun, karena badannya masih kecil, mereka sering jadi cadangan, bahkan jarang main. Skill mereka jadi nggak berkembang. Dan karena jarang dimainin, mereka jadi minder dan akhirnya mereka mutusin buat keluar dari sepak bola. Fenomena ini itu nggak terjadi cuma di kelompok umur aja, tapi sampai ke liga-liga top. Di 2024 ada jurnal dari kampus Malaysia yang melakukan riset ke 4 liga Eropa, IPL, La Liga, Serie A, dan Bundesliga. Dan data yang mereka dapat kurang lebih juga mirip. Dari 4 liga tersebut, pemain yang lahir di Q1 itu masih jauh lebih banyak dibanding pemain yang lahir di Q4. Tapi yang unik, di IPL, fenomena itu bisa dibilang lebih rata. Di 4 besar tim IPL, pemain yang lahir di Q1 justru hampir sama dengan pemain yang lahir di Q4. Bahkan yang Q4 lebih banyak 2 orang. Dan kalau kita lihat lagi, 3 klub yang levelnya lebih kecil, kurang lebih juga masih mirip, nggak terlalu jauh selisihnya. Beda kalau kita bandingkan dengan La Liga atau Serie A, yang punya distribusi pemain lebih timpang. Salah satu faktornya, karena Inggris itu nerapin cut-off di bulan September. Emangnya bedanya apa? Pemain yang lahir di tanggal 1 September bakal lebih diuntungin dong daripada yang lahir di 31 Agustus. Nah, karena cut-off di Inggris yang beda dari negara lain, ini membuat sebuah bias. Sehingga seakan-akan relative age effect di IPL itu lebih rata. Padahal, kalau di Inggris sendiri, pemain-pemain yang lebih banyak adalah yang lahir di Q3 sampai Q4. Cuma digeser aja. Tapi karena IPL nggak cuma ngandelin pemain-pemain Inggrisnya aja, dan mereka juga datengin dari negara-negara lain yang pakai cut-off di 1 Januari, sehingga dua sistem ini bercampur menjadi satu. Sistem yang didominasi anak-anak Q1 dan Q2 bercampur dengan sistem yang didominasi anak Q3 dan Q4. Makanya distribusi pemainnya terlihat seimbang. Tapi fenomena ini sebenarnya juga semakin berkurang seiring bertambahnya umur pemain, terutama ketika masa pubertas mereka udah selesai, atau fisik mereka udah lagi nggak bertumbuh. Jadi distribusinya bakal semakin kelihatan rata, terutama di umur 18 tahun ke atas. Bukan karena sistemnya yang semakin adil, tapi karena pemain bola yang lahir di Q4, yang masih bertahan sampai di titik ini, itu adalah pemain-pemain yang hebat, yang punya skill di atas rata-rata. Dan yang lahir di Q1 atau Q2, mungkin masih ada yang didukung sama fisik mereka. Dan untuk masuk ke pro, kualifikasinya kan bakal lebih ketat. Unggul fisik aja udah nggak terlalu pengaruh, tapi skill yang menentukan. Pemain-pemain yang dulunya kelihatan jago karena punya fisik yang lebih gede, bakal perlahan-lahan itu tereliminasi. Nah, jadi gitu. Apakah dulu kalian juga merasa hal yang sama, atau justru kalian ngerasa bulan lahir kalian nggak mempengaruhi? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka sama videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.